eh, tetap setia di channel kita sahabat trader. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran kita. Jadi, apakah pola cup dan handle itu ya? Pola cup jelas ya. Pola cup dan handle merupakan pola grafik. Teknis yang terlihat seperti cangkir dengan gagang. Pola tersebut dijelaskan pertama kali oleh William J. O'Neill dalam bukunya di tahun 1988 yang berjudul How to Make Money in Stock. Jadi kalau kita berdagang perdagangan emas ini ya, saham ini, jadi saham kita bukan euro aja, yang kita fokus di sini adalah kepada gold yaitu SAU USD ya. Jadi ini belajar ekonomi itu bukan belajar satu dua hari ya, bertahun-tahun masih ada orang yang kurang paham juga ya kan. Jadi ada bukunya, ada sekolahnya juga ya. Cuma kita di sini akan berikan gambaran ya yang menjelaskan tentang itu semua. Nah, kita ada edukasinya yang ini dalam buku ini ya, dia menyoroti bentuk cangkir yang khas yang terbentuk dari palung yang membuat dalam pola tersebut. Jadi pola ini seringkali terlihat dalam tren naik dan berfungsi sebagai sinyal bullish bagi para trader. Nah, pembentukan cangkir. Nah, bagian cangkir dalam pola ini dicirikan oleh sebuah bentuk huruf O. Bentuk ini biasanya muncul setelah tren naik. Selama fase ini, tren harga cenderung mengonsolidasi, membentuk dasar cangkir yang membulat. Volume perdagangan umumnya menurunkan ketika pembentukan cangkir sedang berlangsung. Pembentukan gagang setelah cangkirnya, muncullah gagangnya yang memilih kecenderungan sedikit ke arah bawah. Gagang biasanya lebih pendek dari cangkirnya. Volume perdagangan ketika pembentukan gagang tersebut biasanya akan lebih rendah. Garis tren atas gagang ini merupakan elemen kunci yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. Oke, nampak ya? Ini di sudut kiri ini adalah cangkirnya. Nah, ini adalah handle gagangnya. Oke. Jadi, cara menggunakan pola cup dan handle. Pola cup dan handle dianggap sebagai indikator bullish. Indikator ini menunjukkan bahwa aset kemungkinan akan melanjutkan pergerakan naiknya para trader menggunakan pola ini. Untuk mengidentifikasi potensi peluang long beli, berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Panjang, yang pertama. Yang kedua, kedalaman. Dan ketiga, volume. Panjang itu apa? Cangkir yang lebih memanjang dan berbentuk U cenderung memberikan sinyal yang lebih kuat. Oke. Nah, bisa dilihat ini. Ya, ini cangkirnya, ini handle-nya. Berarti nanti kalau udah ada ketemu cangkir seperti ini dan handle yang seperti ini harga pasti akan naik ya. Jadi daripada saat ini teman-teman ya, pagi-pagi bangun langsung ambil posisi buy untuk nantinya pas harga naik ya langsung close ya, tutup close dengan dan pastinya profit kalau udah dapat ketemu cup dan handle seperti ini. Oke. Dari kedalaman disarankan untuk menghindari cangkir dan gagang yang terlalu dalam ya. Jadi amati penurunan volume di dalam cangkir dan peningkatan selama breakout. Jadi kalau Anda melihat cangkir ya seperti ini dan handle seperti ini, tapi kalau cangkirnya terlalu dalam, handle-nya terlalu dalam, nanti teman-teman ambil buy, ternyata posisi sell ya, jatuh ya. Jadi rugi ya kan. Jadi sebenarnya kalau mau posisinya seperti ini, kalau teman-teman ya tak biasanya kalau udah posisinya tidak terdalam seperti ini posisi gambaran nanti harga emas akan naik. Jadi ambil posisi buy kalau udah ada berbentuk cangkir ya. Tapi kalau cangkirnya terlalu dalam nanti takutnya harganya itu jatuh ya kan. Nah, itu bisa untung juga, tapi kita ambil posisi sell, ambil posisi jual ya. Jadi harga emas turun kita langsung beli. Jadi sama-sama diuntungkan kalau mau jadi teman-teman ini berharapnya harga emas naik atau berharga emas turun. Kalau harganya kita berharap naik, kita ambil posisi buy, open posisi buy untuk akhirnya naik ya. Jadi profit. Jadi kalau kita berharap emas turun, kita ambil posisi bukan buy, kita ambil posisi sell. Nah, pas waktu turun kita juga mendapatkan untung. Nah, itulah kelebihannya kalau kita berbisnis di
eh, trader ini ya, jadi nggak ada dirugikan ya kan. Uang yang bisnis kita yang kita jual itu nggak busuk ya. Kalau kayak kita jualan buah sayur, kita jualan kayak gitu tuh bisa busuk, jadi bisa kerugian. Jadi kalau kalau di sini kita simpan ya, kalau tidak ada open posisi ya nggak ada ruginya, jadi ya tetap aja seperti itu ya. Jadi kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pola cup dan handle. Jadi ada strategi trading ya, identifikasi polanya. Jadi gunakan peralatan analisis teknis untuk mengidentifikasi potensi pola cup dan handle pada grafik harga. Cari ciri khas bentuk dasar yang membulat, diikuti konsolidasi ringan yang membentuk gagang. Nah, ini konfirmasi breakoutnya, tunggu breakout di atas level resistance yang terbentuk oleh titik puncak cangkir tersebut. Jadi breakout idealnya terjadi dengan lonjakan volume perdagangan. Jadi mengonfirmasi kekuatan pergerakan bullish. Jadi masuk ke perdagangan, buat transaksi posisi beli setelah breakout terkonfirmasi ya. Beberapa trader ya lebih milih menunggu koreksi untuk menguji kembali level breakout sebelum membuat transaksi untuk mengurangi resiko breakout palsu ya. Jadi kita ada atur stop loss juga. Jadi buat order stop loss ya di bawah titik terendah gagang ya, untuk membatasi potensi kerugian jika saja transaksi yang dibuat tidak bergerak sesuai dengan harapan. Jadi maksudnya stop loss itu maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita ketemu cangkir ya kan, ada handle. Nah, jadi di sini nanti kita bisa langsung lakukan stop loss ya. Jadi kita uh, masuk ke menu apa kita. Tapi sekarang apa ya? Pasar lagi tutup. Ya, pasar bursa lagi tutup Sabtu Minggu, jadi nanti buka kembali di hari Senin ya. Ya, hari Senin sampai Jumat. Jadi kantornya tutup ya. Jadi nggak bisa lakukan penjualan ya. Nanti kita kalau untuk atur stop loss ya, nanti kita akan buat ke tutorial kita selanjutnya. Nah, ini tentukan harga target. Jadi hitung harga target berdasarkan kedalaman cangkir ya. Jadi jangan bobrok ya, kita udah pengen nih, kita pengen dapat uang segini, dapat uang segini. Jadi udah dapat nih, pengen lagi, dapat, pengen lagi, dapat, pengen lagi ya kan. Ternyata pada saat ada lonjakan harga jatuh atau harga turun yang tidak bisa terhandle dengan equity teman-teman semua. Nah, disitulah yang namanya jual rugi ya, gulung tikar ya itu. Jadi kita di sini nggak boleh terlalu ambisius, jadi main santai aja, santai, minum kopi ya kan. Nah, jadi kita harus punya target ya. Jadi di sini hitung harga target berdasarkan kedalaman cangkir, satu metode yang umum digunakan. Ya, jarak dari dasar cangkir ke level breakout, kemungkinan menambahkan jarak tersebut ya ke level breakout. Pengukuran ini memberikan potensi target harga untuk pergerakan bullish ya. Pantau transaksi Anda, jadi terus awasi transaksi tersebut untuk memantau progresnya ya. Dapat digunakan untuk mengunci keuntungan saat harga terus naik. Nah, terapkan manajemen risiko ya, selalu teknik manajemen risiko yang tepat seperti penentuan ukuran posisi dan diverifikasi untuk melindungi modal Anda ya. Nah, singkat, pola cup atau handle merupakan peralatan yang berharga untuk para trader teknis untuk menemukan potensi peluang beli dalam tren pasar yang sedang naik. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pola cup dan handle dapat menjadi peralatan yang sangat berguna untuk mengidentifikasi pola bullish berkelanjutan, pola ini tidak sempurna dan trader perlu menggabungkan dengan bentuk analisis lainnya dan juga menggunakan teknis manajemen risiko. Nah, kita ada grup Telegram, Facebooknya juga, Instagramnya juga, di sahabat trader, jangan lupa teman-teman semua join ya. Untuk langkah awal nanti untuk info lengkap ini ya, kita ada link ya nanti di deskripsi video, teman-teman bisa daftar dulu. Udah daftar, masuk konfirmasi melalui emailnya ya buat kata sandi dan verifikasi. Jika sudah, nanti bisa di menu
awal ini nanti ada pembelajaran edukasi juga yang bisa teman-teman pelajari ya. Thank you ya. Nanti link pendaftarannya ada di deskripsi video.